Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan kembali lagi kita bertemu untuk pembelajaran yang berikutnya, ya ini adalah part 3-nya karena sebelumnya part 1 dan part 2 sudah saya unggah ya. Masih tentang materi IPA yaitu sistem pencernaan pada manusia, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, apa saja gangguan pada sistem pencernaan manusia? Kita simak bersama-sama. Nah, inilah beberapa penyakit pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama ada sariawan, sakit gigi, diare, disentri, mah atau tukak lambung, atau disebut juga dengan gastritis, usus buntu, susah buang air besar atau sembelit, atau disebut juga dengan konstipasi, dan yang terakhir adalah tipes. Nah, kita cermati satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu sariawan. Nah, sariawan merupakan penyakit peradangan pada bibir, gusi, atau lidah. Nah, biasanya sariawan ditandai dengan bercak putih kemerahan di sekelilingnya dan terasa perih. Nah, ini merupakan ilustrasi dari sakit sariawan. Ada bercak putih yang ada di bibir kita. Nah, mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami yang namanya sariawan. Nah, penyebab sariawan adalah kekurangan vitamin C. Nah, untuk itu kita harus mengkonsumsi cukup vitamin C. Nah, penyebab lain adalah tingkat stres. Beberapa referensi menyebutkan bahwa stres yang berlebihan juga bisa menyebabkan sariawan. Kita beralih ke penyakit atau gangguan pencernaan yang berikutnya adalah sakit gigi. Sisa makanan yang mengendap di gigi dapat merusak email gigi sehingga gigi menjadi berlubang. Nah, jika gigi lubang semakin dalam, maka dapat mencapai syaraf gigi hingga menyebabkan rasa sakit yang hebat. Nah, agar terhindar dari penyakit sakit gigi, maka kita harus rajin gosok gigi. Nah, tentunya kita gosok gigi setelah makan dan juga sebelum tidur. Gangguan pencernaan yang berikutnya adalah diare. Nah, diare terjadi jika penderita mengalami buang air besar, encer terjadi lebih dari 4 kali dalam sehari. Nah, jika mengalami diare berlebihan, maka dapat mengakibatkan dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuh. Nah, penyebab diare antara lain adalah makanan yang terlalu pedas. Yang kedua adalah alergi makanan. Yang ketiga adalah kebersihan makanan yang kurang terjaga. Nah, selain makanan pedas, ada juga makanan yang terlalu asam. Nah, alergi makanan ini biasanya ada beberapa orang yang mengalami, misalnya setelah minum susu bisa juga mengalami diare. Jadi, ketika kita mengalami diare, maka kita harus mencermati penyebabnya apa. Jika kita alergi terhadap makanan, maka untuk selanjutnya kita harus menghindari berbagai jenis makanan-makanan tertentu tersebut. Nah, untuk pengobatannya dapat mengkonsumsi oralit. Nah, oralit adalah cairan pengganti yang kita minum agar tubuh kita tidak dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, oralit dibuat dengan air hangat, kemudian dicampur dengan gula dan juga sedikit garam. Kemudian untuk penanganan lebih lanjut harus segera menuju atau ketemu dengan dokter. Gangguan pencernaan yang berikutnya adalah disentri. Disentri ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Penyebab disentri adalah bakteri yang menyerang usus. Disentri dapat dicegah dengan menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan kita. Untuk berikutnya adalah mah atau tukak lambung. Nah, biasa disebut juga dengan gastritis. Mah adalah penyakit yang menyerang lambung dan usus 12 jari. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mual. Nah, penyebab mah yang umum adalah kebiasaan makan yang tidak teratur atau makanan yang terlalu pedas atau asam. Jika kita sudah mengalami sakit mah, maka kita juga harus menghindari kopi karena kopi juga termasuk makanan atau minuman yang bisa menyebabkan mah kita menjadi kambuh. Jika kita telat makan, maka lambung menjadi kosong. Nah, akibatnya asam lambung yang dihasilkan akan melukai lambung kita. Nah, untuk itu, agar terhindar dari sakit mah, maka kita harus makan makanan secara teratur.
Nah, gangguan pencernaan yang berikutnya adalah radang usus buntu. Penyakit ini disebabkan menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu umbai cacing. Umbai cacing menyempit, terinfeksi kuman, hingga terjadi peradangan dan pembusukan. Nah, untuk pengobatannya harus melalui operasi. Yang berikutnya adalah sembelit atau konstipasi. Nah, sembelit atau susah buang air besar ini adalah penyakit yang disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi kurang mengandung serat. Nah, serat makanan berguna untuk menyerap air di usus besar. Contoh beberapa bahan makanan yang mengandung serat antara lain adalah pisang, pepaya, dan atau sayuran. Nah, jika kalian tidak ingin terkena sembelit, maka jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Gangguan yang berikutnya adalah tipes. Tipes adalah penyakit peradangan pada usus. Nah, tipes dapat timbul karena kebersihan makanan kurang terjaga. Gejala yang timbul antara lain adalah tubuh lemah, mual, menggigil, demam tinggi, punggung terasa sakit. Jika mengalami hal ini, maka harus segera ke rumah sakit. Nah, biasanya seseorang yang telah mengalami tipes harus mengkonsumsi makanan-makanan yang teksturnya halus, misalnya adalah bubur ataupun jenang. Nah, kenapa demikian? Karena penyakit tipes ini yang diserang adalah usus, sehingga usus kita harus memulai untuk menyerap atau mengolah makanan-makanan yang halus. Jika makanan kasar, nanti sembuhnya juga akan semakin lama. Nah, demikian tadi materi kita pada bagian 3 mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan saya sampaikan kembali materi bagian 4, yaitu cara menjaga kesehatan organ pencernaan pada manusia. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like dan share serta komen untuk materi-materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.